Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novika Rahmania dari PBSI 3C. Saya dari kelompok 1 dan beranggotakan saya sendiri Novika Rahmania dan Komalasari serta Safiatun Nazah. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana hakikat belajar. Dan poin-poin dalam isi hakikat belajar itu ada pengertian belajar, konsep belajar, ciri-ciri belajar, serta tujuan belajar. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian belajar. Belajar adalah menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah, tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Sedangkan menurut Sardiman AM 2005 mengemukakan pendapat bahwa pengertian belajar adalah perubahan dalam penampilan sebagai hasil praktek. Menurut Umar Hamalik, belajar adalah bentuk pertumbuhan atau perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara berperilaku yang baru berkat pengalaman dan latihan. Sedangkan menurut Slameto merumuskan proses belajar sebagai suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh sesuatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya. Untuk hakikat belajar sudah disinggung di atas berbagai pengertian tentang belajar, bahwa pada hakikatnya belajar adalah faktor utama dari usaha pendidikan, dan dapat disimpulkan bahwa hakikat belajar adalah perubahan dan tidak setiap perubahan adalah sebagai hasil belajar. Berikutnya yaitu konsep belajar. Konsep belajar adalah perubahan tingkah laku yang terjadi melalui proses dan menghasilkan perubahan seperti kemampuan membedakan nilai, aturan, dan pengetahuan yang tidak tahu menjadi tahu, dan dari yang tidak bisa menjadi bisa. Tanpa belajar tidak akan pernah ada pendidikan. Belajar adalah salah satu kajian paling utama dari metode psikologi pendidikan atau psikologi belajar. Konsep dasar belajar adalah kegiatan yang menggunakan unsur fundamental pada setiap jenis dan jenjang pendidikannya. Berhasil atau tidaknya pendidikan peserta didik tergantung dari proses belajar dan teori psikologi perkembangan saat berada pada lingkungan sekolah atau di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, konsep dasar belajar sangat dibutuhkan oleh pengajar. Terima kasih, itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Komalasari. Terima kasih kepada Mbak Novika Rahmania atas pemaparannya. Selanjutnya di sini saya Komalasari akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu tentang ciri-ciri belajar. Menurut Jamara tahun 2011 menyatakan bahwa jika hakikat belajar adalah perubahan, maka ada beberapa perubahan tertentu yang dimasukkan ke dalam ciri-ciri belajar. Yang pertama yaitu perubahan yang terjadi secara sadar. Berarti individu yang belajar akan menyadari perubahan. Misalnya ia menyadari pengetahuannya bertambah ataupun kecakapannya bertambah. Yang kedua yaitu perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Suatu perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi kehidupan maupun proses belajar selanjutnya. Yang ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Semakin banyak usaha belajar dilakukan, makin banyak dan baik pula perubahan yang diperoleh. Perubahan yang bersifat aktif artinya perubahan terjadi karena adanya usaha dari individu itu sendiri. Yang keempat, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Ini artinya permanen. Misal seorang anak belajar memainkan piano. Nah, setelah belajar, kemampuannya ini tidak akan hilang, melainkan akan terus dimiliki, bahkan semakin berkembang apabila terus dilatih. Yang kelima, perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah. Dan yang terakhir,
perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku, meliputi sikap, kebiasaan, keterampilan, pengetahuan, dan sebagainya. Misal, jika seorang anak belajar bermain sepeda, maka ia akan memiliki pengetahuan juga tentang jenis sepeda, kebiasaan membersihkan sepeda, cara memperbaiki sepeda, dan sebagainya. Jadi, aspek perubahan yang satu berhubungan dengan aspek perubahan yang lainnya. Selanjutnya yaitu tentang tujuan belajar. Secara global, tujuan dari belajar adalah terjadi perubahan pada diri seseorang menjadi lebih baik. Maka dari pernyataan tersebut akan dijelaskan beberapa tujuan daripada belajar. Yang pertama yaitu belajar bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri antara lain tingkah laku. Yang kedua, belajar bertujuan mengubah kebiasaan dari buruk menjadi baik. Yang ketiga, belajar bertujuan mengubah sikap dari negatif menjadi positif. Yang keempat, belajar dapat menumbuhkan keterampilan. Dan yang terakhir, belajar bertujuan menambah pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Safia. Nama saya Syafianatun Naza. Langsung saja di sini saya akan melanjutkan poin ketiga. Jenis-jenis belajar. Belajar dikatakan berubah atau perubahan. Dan untuk mendapatkan perubahan itu bermacam-macam caranya. Dan setiap belajar mempunyai ciri-ciri masing-masing. Para ahli melihat ciri-ciri yang ada di dalamnya, mencoba membagi jenis belajar. Antara lain, yang pertama, belajar arti kata-kata. Yang dimaksud belajar arti kata-kata adalah orang mulai menangkap arti yang terkandung dalam kata-kata yang digunakan. Yang kedua, belajar kognitif. Tak dapat disangka bahwa belajar kognitif bersentuhan dengan masalah mental atau lambang yang merupakan suatu mental. Yang ketiga, belajar menghafal. Adalah suatu aktivitas yang menanamkan suatu materi verbal dalam ingatan dan menyimpan kesan-kesan yang nantinya diperlukan, dapat diingat kembali ke alam dasar. Yang keempat, belajar teoritis. Bentuk belajar ini bertujuan untuk menempatkan semua pengetahuan dalam suatu kerangka organisasi. Yang kelima, belajar konsep atau pengertian adalah suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama, sehingga objek ditempatkan dalam golongan tertentu. Yang keenam, belajar kaidah, termasuk jenis belajar kemahiran. Belajar kaidah juga adalah bila kedua konsep atau lebih dihubungkan satu sama lain terbentuk suatu ketentuan yang mereferensikan suatu keteraturan. Yang ketujuh, belajar berpikir. Dalam belajar ini, orang dihadapkan pada suatu masalah yang harus dipecahkan, tetapi tanpa melalui pengamatan dan reorganisasi. Dalam pengamatan yang khususnya menggunakan konsep dan kaidah serta metode-metode belajar tertentu. Yang kedelapan, belajar keterampilan motorik. Orang yang memiliki keterampilan motorik. Dan yang kesembilan, belajar estatis yang bertujuan membentuk kemampuan, menciptakan dan menghayati keindahan dalam berbagai bidang kesenian. Dan langsung kesimpulan. Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang relatif permanen karena adanya pengalaman. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.